Welcome back teman-teman netizen atau warganet di konten kedua dari channel YouTube Bola Bung Binder. Hari ini di konten kedua kali ini saya ingin membahas tentang pertandingan antara Manchester United versus Leeds United yang dimenangkan Manchester United dengan skor telak, dengan hasil akhir kemenangan yang fantastis 6-2. Banjir gol dan juga banjir peluang. Total peluang yang tercipta dari kedua tim, saya berbicara total attempt, adalah 43 teman-teman. Luar biasa. Ini jelas menggarisbawahi bahwa kedua tim bermain dengan strategi menyerang. Kedua tim mengandalkan permainan cepat, fast passing, fast movement, ya kan, and fast transition dari bertahan ke menyerang. Karena jumlah peluang ini yang tercipta ini luar biasa banyak. Nah, ini yang membuat kita semua tentu terhibur menyaksikan pertandingan tersebut. Ya, saling menyerang dan saling menciptakan peluang. Ada begitu banyak juga duel yang terjadi mulai dari lini tengah. Dan kita berbicara dulu tentang performance MU setelah 13 pertandingan ini. 13 kan? Nah, setelah 13 pertandingan ini, saya lihat bahwa poin MU ini lebih banyak yang bisa mereka koleksi daripada musim lalu setelah 13 pertandingan, ya kan? Dan musim lalu menjelang Natal, mereka ini di luar top half of the table. Tapi sekarang mereka ada di peringkat nomor 3 untuk sementara, ya, karena ini kan klasemen sementara, masih menyimpan satu pertandingan. Poinnya juga tidak beda jauh dengan Leicester dan juga Liverpool. Leicester di atas mereka 27 poin, di atasnya lagi Liverpool 31 poin, di bawahnya juga kita tahu mereka lock on point dengan Everton dan juga dengan Tottenham beda 1 poin. Means di awal musim ini English Premier League ini sudah ketat. Belum ada tim yang bisa tampil konsisten untuk meraih kemenangan. Walaupun sekarang sudah ada beberapa tim kan, seperti Liverpool, seperti Manchester United juga. Tottenham sebelumnya bagus, akhirnya mereka kalah 2 kali. Jadi konsistensi itu perlu. Chelsea sebelumnya tidak terkalahkan tapi kalah juga. Konsistensi itu bisa dicapai ketika teamwork dari para pemain ini bisa tetap terjalin meskipun siapapun pemain yang diturunkan di atas lapangan, walaupun pemain-pemainnya berbeda. Dan itu tentu akan lebih bisa dipertahankan oleh tim yang tidak mengalami perubahan terlalu besar di skuad mereka. Salah satunya adalah Manchester United. Selain itu juga Liverpool, benar kan? Tidak banyak perubahan lah dari materi pemain. Mereka hanya membeli pemain yang mereka butuhkan, yang mereka perlukan. Sama juga seperti Leicester. Maka itu mereka terlihat lebih konsisten. Oke, Everton sekarang ini berada di atas juga, tapi kan mereka sempat juga turun. Nah, sekarang kita berbicara juga ke game antara Manchester United dengan Leeds. Terus terang saya tidak menyangka MU bisa menang telak. Karena kita lihat beberapa tim yang bertandang atau main di Old Trafford juga bisa meraih kemenangan atau meraih hasil seri. Sulit MU menang di Old Trafford. Ya kan? Karena memang tim-tim yang datang ini benar-benar fokus dalam organisasi permainan mereka, khususnya di lini pertahanan. Nah, kali ini MU bisa menang dengan 6 gol. Kita tahu di sini Daniel James bisa mencetak gol, yang jarang mencetak gol Scott McTominay, Bruno Fernandes 2 goals, 1 from penalty, and look at that, Victor Lindelof can also score a goal. Leeds United belasan attempt on goal tapi hanya 3 on target. Waduh, mengkhawatirkan sekali ini. Bielsa overconfident dengan taktiknya. Ya, yang katanya filosofi menyerangnya ini juga diakuin atau juga disegani atau juga dihormatin oleh Pep Guardiola. Bisa apa sekarang Leeds, ya kan? Karena saya salah satu penggemar olahraga sepak bola yang sangat memperhatikan seni bertahan. Sekarang lihat saya teman-teman, setelah menjalani 14 pertandingan kan Leeds. Setelah menjalani 14 pertandingan, mereka adalah tim yang paling banyak kemasukan gol. 30 gol. Ini jumlah kemasukan gol yang lebih banyak daripada tim-tim yang sekarang berada di zona degradasi. Maka itu, ya, jika ingin menyerang juga perhatikan defense. Itu salah satu kunci sukses dari Liverpool. Ya, MU tentu masihlah dalam tahap adaptasi kan, karena kalau kita lihat sekarang MU juga jumlah kemasukan golnya di antara para tim yang berada di top 4 ini juga cukup banyak. Jadi mungkin sekarang mereka juga akan berbenah dari segi defense, tapi MU selalu keluar menyerang, itu yang masalahnya. Dan kita tahu defense mereka juga tidak selalu rapi, banyak peluang juga yang off target dari Leeds padahal mereka sudah penetrasi ke defense dari MU. Jadi saya kira ini start yang lebih baik daripada Ole dibandingkan musim lalu. But before I go any further, before I discuss any further, saya harus panggil rekan saya yang merupakan diehard fans MU. Bung Jas, please come. Gak apa-apa, saya panggil. Jadi enak diskusinya. Saya juga ingin menanyakan dia, ya. Tapi ini walaupun fans MU,
tapi pandangannya, ya kan, opininya, analisanya nih objektif, fair. Kalau MU gak benar, ya dia bilang gak benar. Ya, kalau MU kalah kapan-kapan dia nggak mau tampil sama saya, sedih. Ya gak masalah, ya namanya kan dia baru saja mengikuti MU. Tentu kita semua ingin tim kita sukses, tapi Bung Jas juga berbesar hati. Pada saat MU formnya tidak baik, dia yakin, ya kan? Iya. Kamu yang bilang kan Ole gak boleh keluar kan? Iya benar. Nah, terus Arteta Juga harus stay dong. harus stay dulu ya. Nanti bisa, oke gak sih Arsenal menurut kamu fair? Kamu ngomong gak apa-apa. Ya bisa dong, kayak last time MU juga nggak bagus kan, tapi tiba-tiba bisa bagus. Nah, itu dia ya. Jadi kita harus tetap support tim yang kita cintai. Jadi Bung Jas, menurut kamu apa kesulitan dari Leeds United di game ini sehingga mereka tuh bisa kemasukan 6 gol? Dan menurut statistik ya, kita perlu juga nih lihat statistik nih teman-teman. Ya, MU menciptakan total 26 attempt. Walaupun yang on target nih hanya 14. Iya, karena kan Leeds keluar menyerang. Oke, keluar menyerang nggak apa-apa dong. Kan mereka tentu ingin skor duluan nih main di Old Trafford. Iya, tapi kan mereka miss banyak chances. Nah ya, miss banyak chances. Artinya defense MU juga sebetulnya masih bisa dipenetrasi teman-teman. Ada yang mereka miss, tapi ada juga yang De Gea save ya. Iya. What do you think of De Gea's form in this game? Iya, dia bagus this time. Bagus ya, ada beberapa save krusial. Sebelumnya kan Dean Henderson yang bermain. Terus kok para pemain MU bisa begitu gampang ya untuk create attack, terus untuk create chances. Apa yang terjadi di game ini kalau kamu lihat dari awal game ini? Ya, mereka kan ada banyak space. That's why kan. Space-nya di mana itu? Ya di defense. Di defense Leeds. Iya di midfield. Di midfield Leeds Iya, ya. Nah, iya, di iya. midfield Leeds kan. Nah, itu dia teman-teman. Jadi midfield Leeds ini terbuka. Karena yang saya juga perhatikan bahwa gap ya, ada gap yang besar. Ya, ada jarak antara midfield dan juga defense Leeds. Itu yang dimanfaatkan oleh para pemain Manchester United. Maka itu McTominay bisa keluar beberapa kali dari posisinya, dan pertama kali dia keluar ya, ia mendapatkan umpan yang bagus dari Bruno yang mengalihkan atau menarik perhatian para pemain Leeds. McTominay finishingnya bagus, kemudian Martial juga bagus, menarik perhatian para pemain Leeds. Ini yang membingungkan nih. 2-3 pemain Leeds bisa memperhatikan atau mengawal satu pemain MU. Itu yang memberikan ruang juga atau free space bagi para pemain MU lainnya. And then Bruno, bagaimana nih kamu lihat gamenya Bruno di sini? Iya, dia juga bagus kan, dia juga bisa skor 2 gol. Iya, dia bisa skor 2 gol, although one from the penalty, tapi ia juga kasih 1 assist. Dan Martial ya, Martial ini kenapa gak cetak gol di game ini? Iya, sayang sih Bung Binder, kan dia ada banyak shot. Iya, ada banyak shots ya yang berbahaya, saya lihat 2, 1 di save. Tapi Martial kasih pass, kasih assist. Jadi ini efektif juga peran Martial ya. Udah, kalau tidak bisa skor, at least kasih assist. Yang pertama saya kira dia kasih ke Scott McTominay. Iya. Kemudian pada saat Bruno cetak gol juga adalah peran dia. Kemudian Lindelof tuh bisa cetak gol tuh. Central defender, how Lindelof can score goal dari corner. Kamu lihat apa yang bisa membuat Lindelof ini bisa cetak ke gawang dari Leeds? Iya kan nggak ada marking. Nggak ada marking ya? Iya, nggak ada marking. Nah, gak ada marking dari para pemain Leeds. Nah, itu dia lagi satu lagi masalah dari Leeds teman-teman. No marking. Dari MU juga sebetulnya juga markingnya tidak begitu ketat. Tapi di midfield MU ini ketat. Nah, jadi tidak mudah juga para pemain Leeds untuk memberikan true pass, paling juga 2-3 kali. Sisanya kan crossing-crossing yang mereka coba berikan. Karena memang fullback MU juga sering membantu serangan. Tapi kenapa Daniel James itu dibilang diving? Kamu lihatnya seperti apa sih yang Daniel James ditahan sama siapa itu? Kalau nggak salah ditahan sama Cooper ya itu ya. Yang ditahan gitu pergerakannya di luar kotak penalti sih itu. Iya, saya sih nggak lihat ada dive. Nggak, bukan dive kan? Kenapa ya kita nggak tahu ya. Maka itu jangan selalu kita menghujat atau membuli MU bahwa MU itu diuntungkan oleh VAR. Lihat, ya kan? Iya. Saya sih nggak lihat itu Daniel James diving. Tapi ya namanya wasit ya, apa juga keputusannya itu perlu diterima. Tapi silakan teman-teman yang melihat Daniel James diving, tulis saya di kolom komentar, gak masalah kok, itu hak kalian semua ya kan. Tapi Iya. kamu gak lihat diving ya? Enggak. Malahan James yang dikasih kartu kuning ya. Itu juga yang dikeluhkan oleh Ole setelah game. And then as we know, seperti yang tadi saya jelaskan teman-teman, bahwa bagi Leeds ya kan mereka mengambil resiko besar untuk tetap mempertahankan sepak bola menyerang. Kita tahu Bielsa ya kan gemar menerapkan strategi menyerang. Tidak masalah, ya kan asalnya defense ini harus solid. Jika defense tidak solid tapi kocar-kacir seperti di game lawan MU, wah bahaya. Dan MU saya kira bisa aja cetak tambahan 2-3 gol kan? Iya benar. Kalau Martial gamis, kalau juga Bruno gamis, kalau juga Scott McTominay gamis, bisa saja tuh Scott McTominay hat-trick yang ada umpan dari Martial tuh saya kira. Nah jadi ini berbahaya sekali bagi Leeds, dan sekarang mereka mendekati juga zona degradasi.
Tapi ya kita perlu apresiasi juga mereka berani keluar menyerang. Kan tidak seperti tim-tim lainnya tuh. Arsenal bisa menang loh di MU. Kamu lihat Arsenal bagaimana bisa menang di MU dengan skor 0-1. Ya kan mereka defense dan counter attack. Nah, defense dan counter attack ya. Jadi Arsenal juga Arteta kapan-kapan jalan juga ya strateginya ya, defense dan counter, tapi setelah menang dari MU gak bisa menang lagi. Iya, Buat bener. apa juga menang di MU ya, tapi gak apa-apa lah, at least saya menang kan dari kamu. Terus ini apa? Tapi golnya Aubameyang penalti ya Iya, pada saat penalti. itu ya. Nah, jadi Chelsea juga bermain defensif, akhirnya MU tidak bisa menang. Palace counter attack, Tottenham Hotspur counter attack, City bermain menyerang tapi City tidak efektif menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Jadi key strategi dari MU adalah ketika tim ini keluar bermain menyerang dan mereka juga mendapatkan kebebasan, mereka akan bermain menggila. Sulit menahan gerakan-gerakan eksplosif dari Bruno, apalagi jika Pogba tadinya bermain. Tapi saya kira Ole dari awal sudah pintar ya, ia menurunkan lineup yang juga lebih banyak mementingkan penutupan daerah seperti McTominay dan Fred. Ini kan dua-dua ball winner. Bruno pekerja keras, Daniel James kita tahu rajin ya, naik turun. James juga bisa cetak gol bagus. Iya. Ya kan umpan dari Scott McTominay. Lihat para pemain Leeds, tidak ada covering yang mereka lakukan saat James melakukan pergerakan. Dan mereka juga banyak chance kan dari Bamford ya terutama ya. Tapi akhirnya Leeds juga bisa mencetak gol dari corner, kemudian gol yang bagus dari Dallas untuk sebelum pertandingan ini berakhir ya. Berakhir pertandingan ini dengan kemenangan MU dengan skor telak 6-2, artinya MU sekarang ini seperti membuka peluang ya untuk bersaing di papan atas. Tapi saya kira yang diperlukan adalah konsistensi dari MU ya, konsistensi is the key. Biar bagaimanapun tanpa konsistensi, saya kira MU akan sulit tetap bersaing di papan atas. Ya, dan kita lihat bahwa start MU kan kali ini kan juga lamban. Ya, tapi sekarang kita lihat mereka sudah tidak terkalahkan dalam beberapa pertandingan terakhir di English Premier League. Dari awal Ole sudah menentukan starting 11 yang tepat, ia mengantisipasi bahwa Leeds akan keluar menyerang dan juga taktiknya simple. Ketika mendapatkan bola di tengah, go forward. Menyulitkan Leeds di defense karena Leeds tidak ada covering sama sekali di depan defense. And then kita lihat bahwa di game ini para pemain yang bermain di depan semuanya saling membantu. Ya kan, tidak ada yang berdiri statis, mereka semua bergerak. Ini yang mengalihkan juga perhatian para pemain dari Leeds di defense. Jadi dua pemain Leeds ini bisa ketarik ke satu pemain Manchester United. Ya walaupun defense MU nih ya masih bahaya ya, masih bisa terpenetrasi loh. Lindelof dan juga Maguire. Jadi ini masih bahaya juga nih. Ya tapi Fred juga di game ini bermain cukup jauh ke tengah sih, beberapa kali dia pressing tuh para pemain Leeds. Oke, who do you think is the man of the match from this game? Just siapa menurut kamu Bung Jas man of the match dari game ini? Kalau saya sih masih Bruno Fernandes. Masih Bruno Fernandes. Iya. Kenapa? Ya kan dia bisa skor 2 gol. Oke. Satu kasih. Assist. Iya. Satu assist juga ya, gak apa-apa. Dia kasih 1 assist dan 2 gol. Dan ia menjadi jenderal lapangan tengah. Ia menjadi penggerak serangan dari Manchester United. Ya walaupun ia diganti akhirnya, tapi gak masalah. Agar ia juga mendapatkan waktu istirahat. Tapi saya kira Fred adalah pemain yang terbaik di atas lapangan di game lawan Leeds. Ya silakan teman-teman punya versi yang berbeda, it's okay ya, hak kalian semua. Jadi bagaimana nih Bung Jas menurut kamu sekarang peluang MU di English Premier League? Setelah Ole, ya saya kira stay lah ya. Terus gimana ke depannya menurut kamu MU? Bisa konsisten atau tidak? Ya bisa dong, saya sih kira mereka bisa next year ke UEFA Champions League. Oke, itu yang penting bagi Manchester United. Itu juga yang dijelaskan oleh Ole post-match conference bahwa ia tidak melihat league table. Yang penting bagi dirinya, ia tetap bisa membuat MU berada di papan atas. Teman-teman, subscribe, like, dan komen lah di video kita. Iya, terus kamu tetap nih MU all the way. Iya, MU all the way. Glory, glory MU. Baik, no hate, only football, salam sepak bola.